Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari pasien ya. Apa pertanyaannya? Ya, sebelumnya buat yang belum subscribe atau pertama kali datang ke sini, silahkan subscribe dulu lalu bunyikan loncengnya. Semoga channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat buat masyarakat warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oke, pertanyaannya seperti ini. Dok, apakah batuk pilek harus minum obat? Ya, ini yang sering ditanyakan ya. Kenapa nggak boleh minum obat juga? Kenapa harus minum obat juga? Oke, kita bahas. Jadi gini, batuk pilek ini adalah penyakit harian ya. Apalagi kalau misalnya pergantian musim atau musim dingin seperti ini atau musim hujan seperti ini. Mungkin dari 50% pasien saya yang datang itu mungkin batuk pilek itu gitu ya. Mungkin batuk pilek ya. Mungkin ada dokter yang bilang kalau batuk pilek jangan minum obat. Lah kenapa dokter nggak kasih obatnya gitu kan, pertanyaannya kan. Jadi gini, saya akan membahas pelan-pelan seperti ini. Jadi batuk pilek ini masalah harian ya, masalah harian. Dan paling sering batuk pilek ini adalah disebabkan oleh virus ya. Dan virus ini memang kalau secara logika keilmuan itu tidak ada obatnya, self limiting disease ya. Nanti dia sembuh sendiri sakitnya ya. Nah, tapi kan hidung meler, cumleng, gembreges, ki ora penak, ndak enak. Rasa-rasa itu ndak enak. Orang ke dokter pasti mengharapkan bantuan agar lebih enak badannya kan gitu. Nah, saranku seperti ini. Kalau kamu memang yakin ini batuk pilek biasa gitu ya, yang utama itu apa? Penuhi nutrisimu. Makan yang banyak ya, makan yang banyak. Kemudian apa? Minum yang cukup ya, air putih anget-anget. Kemudian kamu juga bisa bikin jahe anget atau beli di angkringan gitu ya, jahe anget campur serai kasih jeruk, itu enak banget nanti kamu. Terus makan sop ayam gitu, makan soto ayam atau soto sapi, terserah pokoknya yang seger-seger yang penuh bumbu gitu. Kalau di Jogja ini kan ya, kalau di Jogja kan banyak ya, kalau sop ayam Pak Min misalnya, saya nggak endorse apa-apa, tapi ini memang sop yang sering tak beli itu, sop Klaten itu yang sering tak beli di Jogja. Kemudian soto Lamongan itu enak banget, itu penuh bumbu ya, penuh bumbu, itu yang sering tak beli. Kalau aku badan nggak enak gitu, aku pertama kali itu nyari soto, sop ayam, jahe gitu aja gitu. Jadi obat bagiku adalah pilihan berikutnya ya. Yang penting apa? Kamu pertahankan daya tubuhmu, tahan tubuhmu itu dengan baik, dengan tadi ya, nutrisi, minum yang banyak, makan yang cukup gitu, istirahat ya, istirahatlah yang cukup. Ya dok, aku kerja ya, minta izin kerja, kamu kesini tak kasih surat izin kerja sehari aja gitu ya. Untuk apa? Biar kamu bisa istirahat dengan baik. Kemudian manfaatkan waktu istirahat itu dengan baik ya, jangan main HP-an, jangan malah keluar ya, sakit itu udah di rumah aja gitu ya, keluar dikit kena matahari dikit enggak apa-apa, habis itu sudah istirahat gitu. Jadi enggak perlu obat dok, kalau kamu kuat enggak perlu obat seperti itu silakan. Kalau saya pribadi, saya cari alternatif dulu selain obat ya. Kalau misalnya sudah ketok-ekok enggak tertahankan, gembreges, rasa badan enggak enak, obat perlu aja, kamu datangi dokter ya. Kalau ada BPJS ya datangi doktermu, dokter keluargamu gitu ya. Konsultasi, apa aku saya perlu obat tambahan dok, seperti itu kan. Nanti bisa dilihat tenggorokan bagaimana, dokter akan melihat ada tanda infeksi enggak, tanda radang enggak kayak gitu ya. Apa kamu perlu obat-obatan yang lain seperti itu. Itu konsultasikan ke doktermu. Jangan beli obat sendiri sembarangan ya. Apalagi jangan beli antibiotik sendiri sembarangan. Ini yang tak tekankan di sini nih ya. Pasien tuh sering datang, dok saya tuh gembreges satu hari, batuk pilek gitu, meler. Udah tak kasih antibiotik, amoxicillin kok belum sembuh ya. Antibiotik kok, piye ya itu. Dan antibiotik di Indonesia inilah apa ya?
terlalu bebas diperjualbelikan. Ini perlu diatur pola distribusinya ini ya, halo ini ya BPOM gitu, Kemenkes mungkin bisa atur ini ya pola distribusinya, kok bisa sampai ke daerah-daerah gitu ya, daerah-daerah semua orang bisa memberi antibiotik ya, nggak dokter aja ya, ini bukan rahasia umum ya, karena bukan rahasia lagi maksud saya, karena setiap orang bisa memberikan antibiotik ya, yang lain pun juga bisa memberi antibiotik sendiri ya. Ini harus hati-hati, harus dikendalikan mulai sekarang antibiotik ini, karena antibiotik ini kan sebenarnya bagus ya untuk antibakteri. Sedangkan misalnya batuk pilek ini kan paling sering menurut data dan penelitian itu karena virus gitu deh. Jadi awal-awal tidak perlu antibiotik. Dan saya jarang memberi antibiotik juga untuk di awal-awal, kecuali sudah tampak tanda infeksi yang jelas seperti itu. Jadi kalau mau minum antibiotik, konsultasikan dulu ke doktermu terdekat atau dokter keluargamu gitu ya. Jadi jangan minum antibiotik sendiri, berbahaya. Begitu. Terus selanjutnya apa dok? Selanjutnya ya itu tadi ya, kalau misalnya kamu tahan gitu ya, tanpa minum obat ya nggak usah minum obat dulu ya. Kalau kamu nggak tahan ya minumlah obat dulu, obat yang ada di pasaran boleh, atau kemudian kamu konsultasikan dulu ke doktermu aja biar pas obatnya kan enak gitu kan, nyaman juga kan, dilihat sama dokternya kan gitu. Kemudian jangan beli antibiotik sembarangan atau minum antibiotik sembarangan, itu nanti malah terjadi resistensi antibiotik, juga akan menurunkan daya tahanmu gitu ya. Makan yang banyak sayur, buah, sop gitu ya gitu. Dan obat-obatan yang di pasaran atau yang diberikan dokter itu fungsinya untuk meringankan gejalamu ya. Kalau hidung meler gitu ya, atau tenggorokan terlalu berdahak, berlendir gitu kan tidak enak gitu kan, dan gebreges, pegelinu, ngetok-ngetok, sendi-sendi nyeri gitu ya, ya kasih mana obat itu dikasih untuk membuat nyaman saja ya, kemudian untuk mengurangi atau meringankan gejala yang sebenarnya tubuhmu sendiri yang menyembuhkan atau mengantisipasi dari virus itu, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya nggak minum obat, kadang-kadang ya pasti nggak minum obat terus dreles, nggak mau makan, malah daya tahannya turun ya, daya tahannya turun, kemudian nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau nggak mau minum ya lendirnya susah gitu kan, mengalir juga. Kemudian lendir yang begitu banyak, daya tahan turun, nanti jadi sarang bakteri, malah jadi infeksi. Ya ini harus hati-hati. Jadi intinya jawaban saya, apakah batuk pilek boleh minum obat? Jawabannya boleh, tapi nggak harus minum obat. Seperti itu. Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Kalau kamu ingin bagaimana sih dok cara meningkatkan daya tahan tubuh, coba cek ini video lain saya tentang bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, begitu. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dan anak-anak kita serta keluarga kita sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.